Pemirsa, jenazah atlet gimnastik nasional Naufal Takbir Albari tiba di rumah duka Human Remains Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam 2 Oktober 2025. Ketum KONI Pusat, Federasi Gimnastik Nasional hingga internasional hadir di pesemayaman Naufal sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka di Gresik, Jawa Timur. Jenazah atlet gimnastik Indonesia Naufal Takbir Albari tiba di rumah duka Human Remains Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis malam 2 Oktober 2025. Sejumlah federasi senam nasional hingga internasional datang di persemayaman jenazah Naufal seperti Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, hingga Presiden Gimnastik Internasional Morinari Watanabe. Almarhum Naufal disolatkan dan didoakan sebelum dibawa ke rumah duka di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Jumat 3 Oktober dini hari. Bela sungkawa yang disampaikan itu bukan saja dari Indonesia, tapi kami itu sangat-sangat bangga terhadap Naufal karena bukan kami bersyukur dengan kepergiannya, tapi dunia berkabung, dunia gimnastik berkabung. Jadi kami menerima bela sungkawa itu dari 5 kontinen yang ada di bawah gimnastik internasional. Saya berharap bahwa pengorbanan yang diberikan oleh seorang patriot olahraga yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara kita, saya harapkan memotivasi para atlet Indonesia. He has a talent and he has a good passion, and also he is very kind and very good boy. That's why we are thinking is 32 Olympic game he can participate, but the unlucky is passed away. I hope that he like very much for the gymnastics. I hope he will doing gymnastics in the heaven. Naufal Takbir meninggal pada 25 September 2025 setelah sempat dirawat intensif selama 12 hari di Rumah Sakit GA Zakharin akibat mengalami kecelakaan saat sesi latihan di Penza, Rusia. Atlet berusia 19 tahun itu dipersiapkan untuk tampil di ajang kejuaraan dunia Fig Artistic Gymnastics ke-53 di Jakarta, SEA Games 2025 di Thailand, serta Olimpiade 2028 Los Angeles. Dari Jakarta, Cahya Sari, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan.